Jerman, awalnya bernama Republik Federal Jerman, mungkin merupakan negara yang paling populer dan produktif di Eropa dengan luas wilayah 357.000 km persegi. Negara ini, bersama dengan Amerika Serikat, merupakan salah satu negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia. Menurut catatan resmi, Jerman memiliki populasi 83 juta jiwa. Sebagian besar dari Anda mungkin sudah mengetahui lokasi Jerman di peta, tetapi jika Anda masih perlu menunjukkannya, negara ini terletak di antara Eropa Barat dan Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Denmark di sebelah utara, Polandia dan Republik Ceko di sebelah timur, serta Austria dan Swiss di sebelah selatan. Di sebelah barat Jerman terdapat Prancis, Belgia dan Luxembourg, jadi Jerman benar-benar merupakan negara Eropa Tengah. Jika Anda adalah warga negara Jerman atau memiliki visa Schengen, Jerman memiliki perbatasan darat dengan banyak negara ini. Ini berarti Anda dapat mengunjungi negara-negara Eropa lainnya dalam satu hari perjalanan, seperti berpindah-pindah negara. Saat ini, Jerman merupakan salah satu tujuan impian utama bagi orang-orang dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Ada jutaan orang dari negara terbelakang atau terbelakang secara ekonomi yang ingin berimigrasi ke Jerman secara legal atau ilegal. Karena mereka berpikir bahwa standar hidup di Jerman sangat tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Memang, Jerman menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan merupakan tujuan favorit bagi mereka yang ingin datang dari luar negeri. Karena sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini, dan tingkat pengangguran di negara berpenduduk 83 juta jiwa ini hanya 6%. Karyawan tidak dipaksa untuk membayar upah minimum dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari banyak negara Eropa. Pertama-tama, mari kita mulai dengan beberapa alasan positif untuk tinggal di Jerman. Pertama-tama, anggaplah Anda memiliki gaji 1.800 euro di Jerman, yaitu gaji pokok terendah, dan mari kita lihat harga pasar. Tentu saja 1.800 euro hanya bersifat simbolis. Teman-teman, seperti di bagian lain Eropa, hampir tidak ada orang di Jerman yang bekerja dengan upah minimum dan gaji yang lebih tinggi. Mereka yang sudah menikah secara otomatis menerima gaji bersih lebih dari 4.000 euro per bulan, karena ada 2 orang yang bekerja. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang berpenghasilan 4.000 euro setiap bulannya dapat membeli 1 kilogram hazelnut seharga 11 unit, 1 kilogram tomat atau bawang seharga 1,5 unit, atau 1 kilogram cherry atau plum seharga 3 unit. Bagi en Dayang Carnivora, 1 kilogram dada ayam di German harganya sekitar 11 uni. Teman-teman, misalnya, di Hamburg Anda tinggal di sebuah rumah 2x1, 90 meter persegi yang disewakan. Biaya sewa rumah ini, yang sudah termasuk air dan gas alam, rata-rata 900 euro. Oleh karena itu, sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak di Jerman dapat hidup dengan sangat nyaman dengan 2.000-3.000 euro, bahkan jika mereka sangat bosan, dan dapat menyisihkan 1.000 euro setiap bulan. Misalnya, jika Anda menyukai hiburan dan minum-minum, Jerman adalah negara yang sangat mementingkan hiburan. Ketika Anda pergi ke Jerman, bisa dikatakan, Anda tidak akan menjalani kehidupan seperti rumput liar, teman-teman. Jerman memiliki sejumlah festival pada waktu-waktu tertentu dalam setahun dan festival-festival ini dirayakan secara serentak di seluruh negeri. Sebagai contoh, mereka memiliki festival yang disebut Oktoberfest di mana orang-orang mengenakan pakaian tradisional Jerman dan minum banyak bir. Pada saat yang sama, orang-orang membuat barbeque dengan bir dan mengonsumsi banyak sosis dan sosis Jerman. Di festival ini, orang tidak hanya menghilangkan stres dari kehidupan rutin, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bertemu orang baru. Oleh karena itu, ada suasana yang sangat positif di festival-festival ini yang ditemani oleh jutaan orang. Anda dapat melihat bagaimana orang Jerman minum bir seperti air dengan lebih jelas di festival-festival tersebut. Bahkan di tempat-tempat umum di Jerman, membawa botol bir di tangan Anda adalah hal yang sangat normal. Sebaliknya, orang yang tidak minum bir akan dipandang aneh. Apakah Anda minum bir atau tidak di Jerman tidak dianggap sebagai fitur positif atau negatif. Tetapi jika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang di Jerman dingin atau tidak ceria, saya akan mengatakan jangan percaya. Mereka yang berbicara seperti itu adalah orang-orang yang tidak ingin Anda pergi ke Jerman dan meningkatkan populasi minoritas di sana. Katakanlah Anda beruntung dan entah bagaimana Anda dilahirkan di tempat dengan ekonomi yang sangat dinamis seperti Jerman dan mendapatkan kewarganegaraan. Kota-kota di sana sempurna, daya belinya luar biasa,
pengangguran hampir tidak ada. Setiap musim panas ketika Anda menginginkannya, Anda dapat pergi ke negara lain, ke tanah asal Anda, makan makanan khas daerah tersebut, dan kembali lagi. Tentu saja, mereka yang melihat bahwa Anda dapat melakukan hal-hal tersebut tetapi tidak memiliki kehidupan yang istimewa seperti Anda, mulai mencari cara untuk bermigrasi dan menetap di tempat-tempat seperti Jerman secara permanen untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Anda tahu bahwa jika orang-orang ini pindah ke sini, peluang di negara ini akan dibagi dan mereka akan merusak kesenangan Anda. Tingkat kejahatan dan konflik akan meningkat, dan bahkan tatanan kehidupan di sana akan terganggu. Karena jika populasi warga negara minoritas di wilayah tersebut meningkat, mungkin pemerintah Jerman akan mengubah kebijakan imigrasinya dan bahkan mendeportasi kelompok etnis selain Jerman. Oleh karena itu, mereka yang berpikir untuk datang ke Eropa akan ditanya, "Bagaimana menurut Anda? Jangan datang. Tinggal di sini menyebalkan. Hanya ada arsitektur. Di sini adalah surga." Memang, arsitektur kota-kota di Jerman sangat indah, teman-teman. Di kota manapun Anda berada, selalu ada arsitektur yang mengagumkan. Bagian yang lebih indah dari pekerjaan ini adalah ketika Anda berjalan-jalan di antara arsitektur-arsitektur ini, Anda akan melihat bahwa jalanan, taman, dan jalan raya sangat bersih dan rapi. Sebagai contoh, berjalanlah di jalan-jalan di Munich dan perhatikan sekeliling Anda. Anda akan melihat bahwa kota ini telah direncanakan dengan sangat hati-hati. Tentu saja, ada juga fakta bahwa hampir di semua tempat di Jerman, kehidupan terhenti setelah jam 7 malam dan hampir semuanya tutup pada hari Minggu. Jalan-jalan di kota-kota di negara ini sangat bersih dan tidak ada urbanisasi yang tidak terencana. Selain itu, arsitekturnya tidak mengerikan, melainkan bangunan bergaya abad pertengahan yang indah. Sebenarnya, lingkungan dan disiplin kota yang bersih juga ada di negara-negara Eropa lainnya. Tetapi Jerman telah berhasil mencapainya meskipun jumlah penduduknya lebih dari 83 juta jiwa. Karena sebagian besar negara Eropa lainnya memiliki populasi kurang dari 20 juta orang, maka lebih mudah untuk menjaga kebersihan dan ketertiban negara. Jika Anda mengatakan bahwa Anda telah menemukan lingkungan yang baik dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, maka izinkan saya memiliki anak. Jerman juga memikirkan rakyatnya dalam hal ini. Keluarga yang memiliki anak di negara ini diberi insentif besar. Misalnya, jika Anda memiliki satu anak, Anda mendapatkan insentif bulanan sebesar 204 euro. Anda tidak tahan. Anda memiliki anak lagi, Anda mendapatkan insentif bulanan 204 euro lagi. Jika Anda mengatakan, 3 anak adalah suatu keharusan, kali ini Anda mendapatkan insentif 210 euro untuk anak ketiga. Bahkan, meskipun perusahaan tempat Anda bekerja tidak menggaji Anda selama cuti melahirkan, negara Jerman tetap membayar 65% dari gaji Anda. Karena hampir tidak ada orang yang bekerja dengan upah minimum di Jerman, 65% dari gaji seseorang dengan gaji standar setara dengan sekitar 1.500.000 euro. Apa yang terjadi setelah kelahiran? Anda akan menerima gaji dari negara untuk anak dan gaji dari tempat kerja Anda. Jika pasangan Anda juga bekerja, uang masuk rumah dari 3 tempat. Negara Jerman membayar Anda uang yang Anda terima per anak per bulan, hingga anak Anda mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, jika Anda menilai Jerman dari sudut pandang ekonomi, bahkan dengan pekerjaan paling biasa-biasa saja yang dapat Anda lakukan di Jerman, Anda tidak akan kelaparan dan Anda akan menerima banyak dukungan dari negara. Untuk membeli sesuatu yang Anda inginkan di negara ini, Anda tidak perlu menari secara langsung di TikTok, menunggu janji temu dengan KPSS, atau menjadi influencer. Setiap orang dengan profesi biasa bisa mendapatkan pekerjaan secara instan dan mendapatkan keuntungan dari semua berkat dan daya beli negara, mulai dari teknologi, mobil, hingga sistem kesehatan. Jika Anda berkata, "Saya masih mahasiswa, berhenti punya anak," Jerman juga mengesankan dalam hal pendidikan, teman-teman. Karena ada disiplin Jerman yang tinggi dalam sistem pendidikan di Jerman. Beberapa universitas terbaik di dunia berada di Jerman. Orang Jerman tidak merasa perlu bergaul dengan orang luar dengan mudah, dan lebih suka hidup dengan kelompok mereka sendiri. Tentu saja mereka benar, karena negara mereka adalah raksasa ekonomi dan standar hidup yang tinggi, sehingga ada banyak orang dari berbagai kalangan yang bermigrasi ke Jerman. Mereka tidak tahu mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tetapi jika Anda benar-benar berniat baik dan bertujuan untuk membangun lingkungan lokal yang bersih dalam kehidupan Anda di sana,
Saya telah memberitahu Anda bahwa orang-orang sangat ramah dan bergaul satu sama lain di festival-festival di Jerman. Anda dapat belajar sedikit bahasa Jerman dan mencoba menjalin hubungan dengan orang Jerman di festival-festival semacam itu. Karena mereka lebih moderat dan ramah dari biasanya. Selain itu, mencari rumah di Jerman tidak semudah yang Anda bayangkan. Tuan tanah di Jerman bisa jadi tidak mau menyewakan rumah mereka, terutama kepada orang yang datang dari luar Eropa. Sebagai contoh, katakanlah Anda berasal dari Timur Tengah atau Afrika. Anda berhasil berimigrasi ke Jerman dan mendapatkan izin tinggal. Namun, ini saja tidak cukup. Anda harus membuktikan kepada pemilik rumah bahwa Anda dapat diandalkan. Mereka benar-benar menuntut lusinan dokumen dan dokumen resmi dari Anda. Dokumen-dokumen ini dapat terkait dengan izin tinggal atau terkait dengan pendaftaran. Selain itu, bahkan jika Anda menyerahkan dokumen secara lengkap, mereka dapat meminta 800 euro untuk rumah seharga 600 euro karena Anda datang dari luar negeri. Tentu saja, ketika Anda menyadari hal ini, kali ini Anda harus mendaftar ke tempat-tempat yang menjual kamar di rumah. Orang yang berhasil berimigrasi ke Jerman namun tidak dapat menemukan rumah harus bertemu dengan orang-orang yang mencari teman serumah dari grup di situs web, seperti Facebook, dan berharap mendapatkan bantuan dari mereka. Setelah Anda mendapatkan tempat tinggal, Anda akan dihadapkan pada situasi lain yang tidak biasa. Jika Anda belum pernah ke negara Eropa dan tidak pernah menjadi bagian dari komunitas Kristen, Anda harus membiasakan diri dengan suara lonceng di Jerman. Suara lonceng dari gereja terdengar dengan gema yang besar berkali-kali dalam sehari, dan Anda akan mendengarnya dimanapun Anda tinggal di negara ini. Jadi, Anda harus terbiasa dengan suara lonceng di Jerman. Selain itu, jika Anda adalah seorang Muslim yang taat, sayangnya, ada kelompok rasis besar di Jerman yang tidak menyukai Muslim dan Islam. Anda dapat belajar sedikit bahasa Jerman dan mencoba menjalin hubungan dengan orang Jerman di festival-festival semacam itu. Karena mereka lebih moderat dan ramah dari biasanya. Selain itu, mencari rumah di Jerman tidak semudah yang Anda bayangkan. Tuan tanah di Jerman bisa jadi tidak mau menyewakan rumah mereka, terutama kepada orang yang datang dari luar Eropa. Sebagai contoh, katakanlah Anda berasal dari Timur Tengah atau Afrika. Anda berhasil berimigrasi ke Jerman dan mendapatkan izin tinggal. Namun, ini saja tidak cukup. Anda harus membuktikan kepada pemilik rumah bahwa Anda dapat diandalkan. Mereka benar-benar menuntut lusinan dokumen dan dokumen resmi dari Anda. Dokumen-dokumen ini dapat terkait dengan izin tinggal atau terkait dengan pendaftaran. Selain itu, bahkan jika Anda menyerahkan dokumen secara lengkap, mereka dapat meminta 800 euro untuk rumah seharga 600 euro, karena Anda datang dari luar negeri. Tentu saja, ketika Anda menyadari hal ini, kali ini Anda harus mendaftar ke tempat-tempat yang menjual kamar di rumah. Orang yang berhasil berimigrasi ke Jerman namun tidak dapat menemukan rumah harus bertemu dengan orang-orang yang mencari teman serumah dari grup di situs web, seperti Facebook, dan berharap mendapatkan bantuan dari mereka. Setelah Anda mendapatkan tempat tinggal, Anda akan dihadapkan pada situasi lain yang tidak biasa. Jika Anda belum pernah ke negara Eropa dan tidak pernah menjadi bagian dari komunitas Kristen, Anda harus membiasakan diri dengan suara lonceng di Jerman. Suara lonceng dari gereja terdengar dengan gema yang besar berkali-kali dalam sehari, dan Anda akan mendengarnya dimanapun Anda tinggal di negara ini. Jadi, Anda harus terbiasa dengan suara lonceng di Jerman. Selain itu, jika Anda adalah seorang Muslim yang taat, sayangnya, ada kelompok rasis besar di Jerman yang tidak menyukai Muslim dan Islam.